Di sudut desa kecil yang terletak di pinggiran Yogyakarta, terdapat sebuah pasar tradisional yang ramai setiap pagi, dipenuhi aroma beragam makanan dan kue-kue khas daerah. Di antara hiruk-pikuk pasar, berdirilah seorang wanita bernama Mbak Janti. Ia adalah seorang pedagang kue sente manis Hum Kue, yang terkenal akan kelezatan dan keunikan kuenya. Kue sente manis Hum Kue yang ia buat terbuat dari campuran tepung beras dan santan, diolah dengan resep turun-temurun yang diwariskan oleh neneknya. Dengan warna hijau cerah yang menggoda dan tekstur kenyal, kuenya selalu berhasil menarik perhatian pembeli. Mbak Janti, wanita berusia 35 tahun, memiliki penampilan yang sederhana. Rambutnya yang hitam legam selalu diikat rapi, sementara wajahnya yang oval dipenuhi dengan kerutan halus yang menunjukkan bahwa ia telah melewati banyak pengalaman hidup. Matanya yang besar dan bulat memancarkan kebaikan, namun ada nuansa kesedihan yang selalu mengintai di balik tatapannya. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua dan sarung batik, mencerminkan tradisi budaya Jawa yang kental. Setiap pagi, ia membuka lapak dagangnya dengan penuh semangat, menyusun kue-kue yang baru dipanggang dengan hati-hati, berharap hari itu akan menjadi hari yang baik. Usahanya sebagai pedagang kue tidak selalu berjalan mulus. Pada awalnya, kue yang ia buat sering kali tidak laku, dan tidak jarang ia pulang dengan sisa kue yang banyak. Keterbatasan modal membuatnya sulit untuk membeli bahan baku berkualitas tinggi, sehingga rasa kuenya tidak sebanding dengan kue-kue dari pedagang lain yang lebih mapan. Dalam hati, ia selalu berdoa agar usahanya dapat berkembang, tetapi setiap kali ia berusaha, selalu ada rintangan yang harus dihadapi. Suatu malam, saat Mbak Janti duduk sendirian di dapur kecilnya, ia merasakan keputusasaan melanda. Ia merenungkan nasibnya sebagai pedagang kecil yang berjuang di tengah persaingan yang ketat. Dalam kegelapan malam, ia mendengar suara ketukan di jendela. Ketika ia membuka jendela, seorang tetua desa yang bijaksana, Pak Harjo, muncul. Dengan suara lembutnya, ia menawarkan sebuah solusi, Mbak Janti, jika kau ingin usahamu sukses, cobalah untuk menemui dukun yang dikenal di desa kita. Dia bisa membantumu. Mbak Janti merasa ragu, tetapi harapan akan kesuksesan mengalahkan keraguan itu. Keesokan harinya, dengan langkah pelan dan hati berdebar, ia pergi menemui dukun tersebut. Dukun itu, seorang pria tua dengan mata yang tajam dan senyuman misterius, menawarkan pesugihan dengan syarat tertentu. Ia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan rezeki yang melimpah, Mbak Janti harus melakukan ritual khusus yang melibatkan sesajen dan persembahan kepada roh-roh penjaga yang mengawasi desa. Setelah mempertimbangkan tawaran tersebut, Mbak Janti memutuskan untuk mengambil jalan yang berisiko ini. Dia merasa terdesak oleh keadaan, dan keinginan untuk sukses mengalahkan rasa takutnya. Ia mulai menjalani ritual dengan penuh kesungguhan, berharap agar kekayaan dan keberuntungan segera menghampirinya. Namun, di dalam hatinya, keraguan dan ketakutan akan konsekuensi dari perjanjian ini terus membayangi pikirannya. Dengan latar belakang pasar yang ramai dan kisah hidup yang penuh harapan serta ketakutan, Mbak Janti mulai memasuki babak baru dalam hidupnya. Sebuah keputusan yang akan mengubah nasibnya selamanya, membawa serta rahasia kelam yang tak terelakkan. Kesuksesan yang ia impikan kini berada di ambang pintu, tetapi harga yang harus ia bayar masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Seiring berjalannya waktu, usaha Mbak Janti sebagai pedagang kue sente manis Hum Kue mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Kue-kue yang ia buat selalu habis terjual sebelum matahari tinggi, dan ia mulai dikenal di kalangan penduduk desa sebagai pembuat kue yang handal. Namun, di balik kesuksesannya yang tampak, ada bayangan gelap yang mengintai dan mengancam kedamaian hidupnya. Setelah melakukan ritual pesugihan pertamanya, Mbak Janti merasakan perubahan yang mencolok dalam usahanya. Setiap bulan purnama, ia melakukan persembahan sesuai dengan petunjuk dukun. Ia menyiapkan sesaji berupa kue sente manis Hum Kue, bunga melati, dan dupa. Namun, meskipun kue-kue itu selalu laris, Mbak Janti tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Kadang-kadang, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut dapur,
dan suara bisikan halus seringkali membuatnya terjaga di malam hari. Suatu hari, saat ia sedang mempersiapkan kue untuk dijual, Mbak Janti melihat bayangan hitam melintas di depan matanya. Jantungnya berdegup kencang, dan seketika ia merasa ketakutan. Ia mencoba untuk mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, kejadian itu semakin sering terjadi, dan setiap kali ia melihat bayangan itu, ia merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Ketika Mbak Janti melayani pelanggannya, ia mulai mendengar bisikan-bisikan asing yang tidak dapat ia pahami. Suara itu seolah-olah mengingatkannya tentang janji yang telah ia buat, menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar sesaji bulanan. Rasa cemas mulai menyelimuti pikirannya, tapi ia berusaha untuk tetap optimis. Mungkin ini hanya tahap awal, pikirnya, segalanya akan baik-baik saja. Namun, pada malam bulan purnama berikutnya, situasi semakin menjadi. Mbak Janti melakukan ritual seperti biasa, menyiapkan sesaji dan membakar dupa. Saat ia mulai berdoa, tiba-tiba bau ikan yang menyengat memenuhi udara. Aroma yang sangat kuat itu membuatnya mual, dan ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia teringat akan penjelasan dukun bahwa bau tersebut adalah tanda bahwa roh-roh penjaga telah datang. Namun, kali ini, perasaan ketidaknyamanan menguasai dirinya. Ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia selesai dengan ritual, Mbak Janti beranjak dari dapur dan pergi ke tempat tidur. Namun, tidur tidak bisa ia dapatkan. Ia terjaga sepanjang malam, mendengar suara tawa cekikikan yang menggema di dalam pikirannya. Keesokan harinya, saat ia membuka lapak dagangnya, ia menemukan tetangga sebelah, Bu Rini, seorang wanita parubaya yang juga pembeli setia kue-kue buatannya, terlihat gelisah. Bu Janti, kue yang kemarin saya beli terasa aneh, keluh Bu Rini, suaranya bergetar. Anak saya tidak bisa tidur semalaman setelah memakannya. Dia mengigau dan berteriak-teriak. Kekhawatiran mulai menyelimuti hati Mbak Janti. Ia berusaha menenangkan Bu Rini, tetapi hatinya bergetar dalam ketakutan. Ketika malam tiba, ia kembali ke dapur dengan harapan bisa menemukan ketenangan. Namun, saat ia mulai membuat adonan kue, bayangan hitam itu muncul lagi, lebih dekat dan lebih jelas. Kali ini, ia bisa melihat bentuknya, seorang sosok gelap yang tampak tanpa wajah, hanya bayangan gelap yang terus melayang di sekelilingnya. Kejadian puncak terjadi ketika Bu Rini, setelah memakan kue sente manis hung kue yang lain, tiba-tiba kerasukan. Suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suara wanita yang biasa, melainkan suara yang dalam dan menakutkan. Kalian tidak boleh mengambil apa yang menjadi hak kami. Teriaknya dengan suara yang menggetarkan. Suasana dapur Mbak Janti seketika dipenuhi dengan ketegangan, membuat semua orang di sekitar berlarian ketakutan. Mbak Janti berusaha untuk menenangkan Bu Rini, tetapi kekuatan gaib yang menguasai tubuh wanita itu tampak sangat kuat. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Semua orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kue-kue yang ia jual. Rasa penyesalan muncul dalam diri Mbak Janti, tetapi ia merasa terperangkap dalam kesepakatan yang telah ia buat dengan makhluk gaib. Dengan semua situasi yang semakin kacau, Mbak Janti mulai menyadari bahwa dunia yang ia masuki bukanlah dunia yang ia inginkan. Rasa takut dan penyesalan mulai mendominasi pikirannya, menciptakan konflik batin yang semakin dalam. Ia dihadapkan pada pilihan sulit, apakah ia harus terus melanjutkan ritual dan berharap kekayaan yang dijanjikan, ataukah ia harus berhenti dan menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah ia buat. Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di benaknya, menambah beban emosional yang semakin berat. Setelah kejadian mengerikan di mana Bu Rini kerasukan, ketegangan di desa mulai meningkat. Berita tentang kue sente manis hung kue yang dijual Mbak Janti yang konon memiliki kekuatan gaib cepat menyebar, dan tidak sedikit orang yang mulai curiga dan memandangnya dengan tatapan penuh kecurigaan. Masyarakat yang awalnya mengagumi kue-kue buatannya kini mulai menjauh, takut akan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kue-kue tersebut. Mbak Janti merasakan tekanan yang semakin berat di pundaknya, dan rasa cemas mulai menggerogoti pikirannya.
Dalam keadaan tertekan, Mbak Janti berusaha tetap berjualan, berharap bahwa situasi akan membaik seiring waktu. Setiap pagi, ia masih membuka lapak dagangnya, tetapi suasana hatinya benar-benar berbeda. Kue-kue yang biasanya laris manis kini hanya terjual sedikit, dan ia seringkali pulang dengan sisa kue yang tidak terjual. Rasa putus asa menggerogoti jiwanya, tetapi ia berusaha untuk tetap optimis, meski perasaannya semakin tidak tenang. Malam bulan purnama berikutnya, Mbak Janti merasa tidak nyaman. Ia tahu bahwa ritual pesugihan harus dilaksanakan, tetapi ketakutannya akan roh-roh yang mengintainya mulai mengalahkan rasa ingin tahunya. Namun, dorongan untuk mendapatkan kembali kesuksesannya membuatnya tetap melanjutkan. Ia menyiapkan sesaji dengan hati-hati, berharap bahwa roh-roh penjaga akan berbaik hati membantunya. Namun, saat ia membakar dupa dan mengucapkan doa, bau ikan menyengat kembali memenuhi udara, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat melaksanakan ritual, Mbak Janti merasakan sesuatu yang berbeda. Energi di sekelilingnya terasa sangat padat, seolah ada banyak mata yang mengawasi setiap gerakannya. Ia berusaha untuk tetap fokus, tetapi suara bisikan semakin jelas. Kami butuh lebih dari sekadar sesaji. Kami ingin pengorbanan. Suara itu mengalun halus, seperti angin malam yang berbisik. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya, dan ia mulai meragukan keputusan yang diambilnya. Keesokan harinya, Mbak Janti mendapatkan kabar bahwa seorang pemuda di desa itu jatuh sakit setelah mengonsumsi kue buatannya. Penyakit yang dideritanya misterius, dan semua orang mulai mengaitkan penyakit itu dengan kue hungkue yang dijualnya. Ketakutan mulai menguasai desa, dan warga mulai menghindari Mbak Janti, berpaling darinya seolah-olah ia adalah penyebab segala malapetaka. Mbak Janti merasakan kesepian yang mendalam. Teman-teman dan pelanggannya menjauh, dan ia mulai terisolasi. Dalam keheningan malam, ia kembali merenungkan pilihannya. Apakah semua ini sepadan? Apakah kekayaan yang diimpikan layak dibayar dengan penderitaan orang lain? Rasa penyesalan menggelayut dalam hatinya, tetapi ia merasa terperangkap dalam janji yang telah ia buat. Di tengah semua kegalauan itu, Mbak Janti mendengar suara dari sudut dapurnya, suara yang semakin sering ia dengar. Kau harus memberikan kami sesuatu yang lebih berharga. Tumbal, suara itu berkata lagi, semakin tegas. Mbak Janti terhenyak. Tumbal, apa yang dimaksud? Ia tidak pernah membayangkan bahwa untuk mempertahankan kesuksesannya, ia harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Ketakutan dan kebingungan bercampur aduk dalam pikirannya. Malam itu, saat ia mencoba tidur, bayangan hitam yang pernah ia lihat muncul lagi, lebih dekat dan lebih nyata. Bayangan itu tampak lebih menakutkan, dan kali ini, ia bisa merasakan kehadiran makhluk itu dengan jelas. Dalam keadaan yang sangat ketakutan, Mbak Janti terbangun dan melihat sosok itu berdiri di sudut dapur. Kami butuh sesuatu yang lebih dari sekadar sesaji. Kami ingin nyawa, suara itu menggema, membuat jantungnya berdegup kencang. Kesadaran akan konsekuensi dari perjanjian yang telah ia buat mulai membanjiri pikirannya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan melanjutkan ritual dan memenuhi tuntutan tersebut? Ataukah ia akan mencoba menghentikan semuanya dan menghadapi kemarahan makhluk gaib, terjebak dalam dilema moral dan batin yang mendalam? Mbak Janti merasakan tekanan yang semakin berat. Ia harus segera menentukan langkah selanjutnya, sebelum makhluk gaib itu mengambil alih kehidupannya sepenuhnya. Dalam ketidakpastian dan kegelapan malam, ia berjuang melawan ketakutan dan penyesalan yang menggerogoti jiwanya, berusaha untuk menemukan jalan keluar dari labirin yang telah ia ciptakan sendiri. Malam bulan purnama yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Suasana di desa terasa tegang dan mencekam. Mbak Janti berdiri di dapur kecilnya, menatap sesaji yang telah disiapkan dengan penuh rasa cemas. Kue sente manis hungkue, bunga melati, dan dupa terhampar di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk. Ia merasakan beban yang sangat berat di hatinya, desakan dari makhluk gaib yang telah mengikatnya dalam perjanjian gelap semakin kuat. Suara bisikan yang sering ia dengar kini menjadi semakin jelas, menuntut sesuatu yang lebih besar. Kami butuh tumbal, Mbak Janti.
Seseorang harus membayar harga kesuksesanmu, bisik suara itu, seolah-olah datang dari dalam kegelapan yang mengelilinginya. Ketakutan menyelimuti dirinya, tetapi ia merasa terperangkap dalam janji yang telah ia buat. Dengan tangan gemetar, Mbak Janti mulai melaksanakan ritual. Ia membakar dupa dan mengucapkan doa, tetapi perasaannya jauh dari tenang. Saat aroma dupa mulai mengisi ruangan, bau ikan yang menyengat kembali memenuhi udara, lebih kuat dan lebih mencekam. Saat itu, bayangan hitam yang menjadi bagian dari kegelapan dapurnya mulai tampak lebih jelas. Sosok itu berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah menunggu keputusan yang sangat penting. Dalam keadaan panik, Mbak Janti teringat akan pemuda yang jatuh sakit dan Bu Rini yang kerasukan. Ketakutan menyelimuti jiwanya, ia tidak ingin ada lagi korban. Aku tidak bisa melakukan ini, gumamnya, suaranya nyaris tidak terdengar. Namun, bayangan itu semakin mendekat, dan ketakutan mulai membanjiri pikirannya. Tiba-tiba, suara tawa cekikikan terdengar, menggetarkan dinding dapur. Kau tidak memiliki pilihan, Mbak Janti. Kesuksesanmu tidak akan bertahan tanpa pengorbanan. Pilihlah, atau kami akan mengambilnya dengan paksa. Suara itu menggema, membuatnya merinding. Dalam keadaan terdesak, Mbak Janti merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya mulai berputar. Dalam keputusasaan, ia berteriak, "Aku tidak akan mengorbankan siapapun. Lebih baik aku kehilangan segalanya daripada harus mengorbankan nyawa orang lain." Suaranya menggema dalam keheningan malam, penuh dengan keteguhan dan keberanian, meskipun dalam hati ia merasa hancur. Tiba-tiba, semua cahaya di dapur padam, dan suasana menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan itu, sosok bayangan semakin mendekat, suaranya menjadi semakin mengerikan. Kau memilih untuk menolak, maka kami akan mengambilnya dari yang terdekat denganmu, katanya dengan nada menakutkan. Dengan sekuat tenaga, Mbak Janti berusaha mengingat kembali semua doa dan mantra yang pernah diajarkan oleh dukun. Ia tidak ingin menyerah, tidak ingin jatuh ke dalam perangkap kegelapan yang telah menjeratnya. Jika aku harus membayar, maka aku bersedia membayar dengan diriku sendiri. Jangan sentuh orang-orang yang aku cintai. Teriaknya, suaranya penuh dengan keteguhan dan keberanian. Mendengar kata-kata itu, bayangan itu terdiam sejenak. Namun, suasana yang mencekam tidak berhenti. Dengan cepat, bayangan tersebut menghilang, meninggalkan rasa hampa dan kesunyian. Mbak Janti akhirnya terjatuh ke lantai, lelah dan putus asa, merasakan betapa beratnya beban yang harus ia tanggung. Keesokan harinya, Mbak Janti terbangun dengan rasa hampa yang mendalam. Ia merasakan sesuatu yang telah berubah, meskipun tidak ada lagi bayangan yang mengintai, rasa penyesalan masih menyelimuti hatinya. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk menutup usaha kue sente manis Fung Kue dan berusaha membersihkan dirinya dari pengaruh makhluk gaib. Ia mendatangi tetua desa dan seorang ulama, berharap mereka dapat membantunya. Dengan bantuan mereka, Mbak Janti melakukan upacara pembersihan, berdoa dan memohon ampunan atas kesalahan yang telah ia buat. Setelah ritual itu, ia merasa beban di hatinya mulai menghilang. Meskipun rasa sakit dan penyesalan tetap ada, ia menyadari bahwa kesuksesan yang didapat dengan cara yang tidak benar hanya akan membawa petaka. Di akhir cerita, Mbak Janti berdiri di depan pasar, melihat para pedagang lain yang berjualan kue. Ia memberikan senyuman tulus kepada mereka, menandakan bahwa ia telah belajar dari kesalahannya. Jangan pernah tergoda untuk mencari jalan pintas dalam hidup. Kesuksesan harus diperjuangkan dengan kerja keras dan kejujuran. Pesannya kepada siapapun yang mendengar, kisah Mbak Janti menjadi pelajaran berharga bagi semua orang di desanya. Dalam kesedihan dan penyesalannya, ia menemukan arti sejati dari kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan cara yang salah. Dengan demikian, ia menutup babak kelam dalam hidupnya, berjanji untuk memulai lembaran baru yang lebih baik, meskipun dengan hati yang penuh penyesalan.